dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muharram berlalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ngombe caran tak istiqamah di jalan yang lurus ini. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, banyak sekali orang yang berilmu, luwe dengan berilmu, apalagi si makin niki jemaah sekalian, pendidikan sudah Masya Allah. Lamun SI ibarat SMA, ya, maka rame-rame orang sekarang S2, S3, bahkan setiap saat bertambah doktor, bahkan profesor. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami di Mamban ada profesornya Bapak sekalian, ya, Profesor Dr. Maimun, putra almarhum Ustadz Haji Abdul Manan, baru-baru ini dikukuhkan di UIN Mataram, insyaallah. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, begitu banyaknya orang-orang yang berilmu, tetapi sedikit yang mengamalkan ilmunya. Ada lingkaran besar ini Bapak sekalian, kemudian ada lingkaran kecil. Dari lingkaran besar ini, yang lingkaran kecil inilah yang mengamalkan ilmunya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, tidak banyak orang yang bisa menyampaikan ilmu ini kepada umat. Lalu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dari orang-orang yang mengamalkan ilmunya, sedikit yang ikhlas. Jemaah sekalian, ya, sedikit yang ikhlas. Maka mudah-mudahan kita yang hadir ini menjadi bagian orang-orang yang sedikit itu, yang ikhlas menyampaikan kepada umat, yang ikhlas belajar tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah lingkaran besar, orang-orang alim, berilmu. Lingkaran kecil sedikit yang mengamalkan ilmunya. Dalam lingkaran kecil itu, lingkaran yang ketiga, orang-orang yang ikhlas. Dari lingkaran ketiga itu ada lingkaran kecil lagi, lebih sedikit. Siapa yang sedikit itu? Orang-orang yang istiqamah. Mana yang istiqamah? Di makna hujan, lamun jadwal datang. Ya, apapun kondisinya, sok kendakna kiamat doang jelo ini. Istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi istiqamah yang kita maksudkan di sini Bapak Ibu sekalian adalah mencakup pelaksanaan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lahir dan batinnya, yakni menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga ujian luwih lalu Bapak Ibu, ujian di zaman modern ini luar biasa. Maka yang paling penting bagaimana kita menjaga hati sesungguhnya. Ya. Bukan berarti orang yang beramal di tempat orang banyak itu tidak ikhlas, bukan. Bukan berarti orang-orang yang diam tidak mau menampakkan amalnya juga ikhlas, tidak. Ya, arak lek mamben niki jemaah sekalian. Lamun ngumumang amal sekian-sekian dari hamba Allah. Ya, tidak disebut nyawanya. Tidak disebut namanya. Lagu bareh-bareh bercerita baturna siaran hamba Allah ini aku ini. Pokoknya mun hamba Allah jago wahino. Coba bayangkan.
Jadi belum tentu orang yang disebut namanya tidak ikhlas, Bapak Ibu sekalian. Atau belum tentu orang yang tidak disebut namanya itu ikhlas, tidak. Itu adalah persoalan hati. Nah, maka apapun silahkan Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting, ya, istiqamah itu adalah tetap konsis dalam ketaatan kepada Allah apapun kondisinya. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Fussilat ayat yang ke-30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan, berikrar, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian ia istiqamah. Tuhan kami adalah Allah, la ilaha illallah. Kemudian istiqamah sampai ajal menjemput. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepadanya malaikat, berkata kepada orang tersebut, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, ya, jangan bersedih. Kata malaikat itu turun kepada orang-orang yang istiqamah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang untukmu dijanjikan surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi istiqamah itu jamaah sekalian surga. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam kalimat la ilaha illallah. Para ulama tafsir mengatakan jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan istiqamah dalam ayat ini? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang berikrar Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Ini yang sangat penting Bapak sekalian. Sehingga si mangkin niki jemaah sekalian, Masya Allah, godaan-godaan luar biasa. Ya, luwe anak jarintah mereri barang kanak beli milu tama beli. Hindu menikah dengan orang Kristen, apa persoalannya? Ini godaannya luar biasa. Ya, mungkin le jamaah kita di sini le nara, namun kami le mamban banyak sekali. Ada. Ya Allah, ngombe no angkun teh. Maka sungguh istiqamah ini yang benar. Istiqamah yang dimaksud adalah tauhid. Selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Simbaran tauhid jemaah sekalian. Tauhid itu adalah ma'rifatul ilah bil itqan. Mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Keimanan jemaah sekalian. Jadi siaran keimanan ini tanpa ditawar-tawar. Kabarnya mutawatir. Tidak ada penolakan. Contoh jemaah sekalian. Lamun nara dengan ngeno bercerita Bapak Ibu. Siyaino rasana asin. Yakin atau enggak? Saya ngucapang ya niki jemaah sekalian. Lagu lamunara dengan ya Qur'annya hafal, itunya hafal, oh luar biasa. Lamunara nganusia inu manis, kanak becik doang di lesa itu. Ini keimanan.
Maka tidak ada tawar-tawar. Ya. Maka keimanan kita jemaah sekalian, ma qala Allah wa ma qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan Rasul, maka itu kita wajib untuk percaya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, istiqamah dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Sampai mati pun kita tetap melaksanakan kewajiban kita, hadirin yang dirahmati Allah. Salat. Tidak ada uzurnya salat. Ya, kecuali wahdak teringat diri ta. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Berbaring juga isyarah dengan gerakan kepala. Gerakan kepala sudah tidak bisa pakai isyarah. Ya, kedipan mata. Allah kedipan mata jadi terbau. Karang itu genta solatang sidang. Ini istiqamah sekalian. Ya. Lagu itu beruta teli impus, ya. Padahal kita enak, Bapak Ibu sekalian. Sehat, berimpus, ya. Beketang itu, beketang ini, lagu pemangan telah. Ndek tersolat. Padahal meskipun kita ada impus, bisa sholat, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana wudhunya? Ini yang jadi persoalan. Kata para ulama, cukup perbannya itu doles dengan air. Wudhu wahitaran. Lagu itu seminggu, tersakit seminggu, dia tersolat. Ini. Nah, maka orang-orang yang istiqamah kapanpun, dimanapun, jamaah sekalian. Niki. Kemudian yang ketiga, istiqamah di atas ikhlas. Ya. Dan beramal hingga maut menjemput. Ikhlas. Jadi ada jamaah kita Bapak Ibu sekalian di sono lek dasan-dasan. Padahal ya sakit niki. Mau doang yang ngirim amplop aning masjid 50 atau 100. Ku denger rongkat mek nyebut aran ku anak kunde. No, apakah ini udah ikhlas? Belum tentu. Bahwa sesungguhnya itu kebahagiaan tersendiri. Ya si sakit ini ketika disebut aran, ya, sumbangan dari ibu ini sekian-sekian, tono tahu apa? Tersentuhnya hatinya. Ia merasa sedih. Bahkan langan inu kah jurmati leluwe-luwe kayak yang ku anakku kesumbang le masjid lagu kuiti-iti nanti bilang minggu ku mau nyugulang demenku nasebut aranku sedengan. Ini jemaah sekalian. Ya. Nah, maka oleh karena itu sebenarnya istiqamah itu mencakup tafsiran sibru. Istiqamah dalam tauhid. Istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Istiqamah dalam keikhlasan. Ya. Sekarang ikhlas, besok tidak ikhlas. Nah, persoalan ini. Ya. Separuh ngene ongkat mun ieu jadi pengurus masjid wah ku nyumbang. Apa hubungan? Ya. Laun mun ieu jadi pengurus aku nyumbang, lamun ieu masih dek ku kelar nyumbang. Apa hubungannya? Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ya. Jadi istiqamah itu sampai ajal pun menjemput, hadirin yang dirahmati Allah. Mujahid, salah seorang alim namanya Mujahid Al-Ikrimah dan Zaid bin Aslam menafsirkan ayat niki, jangan di situ Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut meninggalkan dunia. Ya.
wala tahzanu, jangan bersedih menghadapi alam akhirah. Maka ayat ini hadirin yang dirahmati Allah, kata-kata para ulama tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ketika orang-orang mengucapkan Rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepadanya. Kapan turunnya? Piran kena turun malaikat ini ketika kita sakaratul maut. Dek nara itra sayangnya sakaratul maut Bapak Ibu sekalian. Namun tawah rasa sayangnya sang dek tereli macam-macam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita ketika beliau akhir-akhir umur beliau memandang wajahnya ke langit, ia mengatakan ar-rafiqil a'la. Kemudian meringis wajahnya, kata Aisyah. Rasulullah menahan rasa sakit yang luar biasa. Sehingga Rasulullah mengatakan inna lil mauti lasakarat. Sungguh kematian itu ada sakaratnya. Namun Rasulullah doang yang tidak punya dosa. Surga sudah jadi jaminan. Merasakan betapa sakitnya sakaratul maut. Benapi Malik. Kita marak ruar-ruarasan tu marak niki jemaah sekalian. Rasulullah merasakan sakitnya sakaratul maut. Nah, maka disitulah malaikat-malaikat hadir. Orang-orang menangisi kita, jemaah sekalian, anak yatim menangis. Dengan Nina kalau meninggal suaminya menangis. Laki-laki kalau meninggal istrinya menangis. Tapi di situ malaikat datang turun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang istiqamah. Apa kata malaikat? Alla takhafu. Jangan takut saudaraku. Wala tahzanu. Jangan bersedih saudaraku. Ya. Zaid bin Aslam mengatakan kabar gembira ini dikatakan ketika maut menjemput. Ya. Ketika maut menjemput. Bahkan ketika di alam kubur. Yang ketiga, ketika kita dibangkitkan. Malaikat selalu memberi kabar gembira kepada kita. Yang paling susah sakaratul maut. Siapa yang bisa menolong Bapak Ibu? Haula wala quwata illa billah. Susah lagi dalam kubur. Mesak-mesak Bapak Ibu sekalian. Inilah yang menyebabkan Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika beliau memasuki pekuburan Baqi menangis sejadi-jadinya. Kerung nangis. Lalu jariyahnya mengatakan, "Wahai Utsman bin Affan, mengapa demikian kerasnya engkau menangis? Padahal engkau menjadi salah seorang sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Utsman? Lamun jema lek juluk kiamat kita dibangkitkan bersama-sama nih. Ya, semua umat dibangkitkan. Dihalau ke siratal mustaqim. Banyak orang. Kita ditimbang semua. Tetapi kalau masuk kubur sendirian nih. Sendirian.
Tiga hal yang mengikuti jenazah itu, dua kembali, satu yang kekal. Rasul sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyit ats-tsalatsah. Yang mengikuti mayit itu tiga. Fa yarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahidun. Dua kembali, yang satu tetap mendampinginya. Nah, apa yang mengikuti kita Bapak sekalian? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta benda, dan amal. Apa yang kembali? Keluarga. Ngumbe-ngumbe kangen selinak tuh bapak-bapak. Mati semamet tangis darah barengku. Nek naman tulujulu wahejet-hejet. Marapa semamben rambanang walun. Tidak sanggup menunggu sekedar satu malam Bapak Ibu sekalian. Haula wala quwata illa billah. Maluhu, hartanya kembali tepu atau ulek Bapak Ibu. Bawa pulang. Kocor. Apalagi oleh-oleh langan Mekah tuna. Ya kocor kuning niki. Sapu sampat balik semuanya, tidak ada yang tinggal. Wa yabqa wahidun, yakni amalnya. Amal yang mana? Yang istiqamah kita lakukan sampai ajal kita menjemput. Ini ya, maka tidak ada yang menemani di alam kubur itu kecuali amal. Kalau baik amal, maka teman kita baik. Namun dia bagus amal, maka dia bagus jadi tangkat. Itulah sebabnya orang-orang dalam kuburnya itu terheran-heran melihat temannya kalau baik, apalagi buruk. Kemudian ketika kita akan dibangkitkan, malaikat akan beri kabar gembira. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika membaca ayat di atas, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Hasan Al-Basri berdoa. Apa kata doa beliau? Allahumma anta rabbuna. Ya Allah, engkau Tuhan kami ya Allah. Farzuqnal istiqamah. Jadikan aku menjadi orang-orang yang istiqamah. Tantangan begitu berat ya Mas sekalian. Maka mudah-mudahan istiqamah ini sampai ajal menjemput, sampai ketika kita menghembuskan nafas terakhir dalam kalimat la ilaha illallah. Abu Amr bin Abdullah beliau berkata, Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu hadan ba'duk. Ya Rasulullah, qul li fil Islam, badak kejilek dalam Islam ini. Ya, kata Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, badak keji satu ucapan lek dalam Islam ini, qaulan la as'alu anhu ahadan ba'duk, yang tidak ada pertanyaan satu pun setelah engkau meninggalkan kami wahai Rasulullah. Wa fi haditsin Abi Usamah ghairu qala qul amantu billah fastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah,
kemudian istiqamahlah. Iya jadi modal tuh niki jemaah sekalian, istiqamah ini lamun sekali la ilaha illallah kapanpun tetap la ilaha illallah. Maka orang-orang yang beriman ketika spontan dalam kehidupannya akan selalu kembali kepada Allah. Coba teringat itu gempa tahun 2018. Ya. Agustus 31 Juli, Julu Ahad 2018. Agustus niki kenyakan tu bilik tenda Bapak Ibu sekalian. Setiap malam Senin datang beli, maka spontan hamba Allah ini mengucapkan la ilaha illallah sambil panik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin kencang getarannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika sudah mereda, mengikuti irama gempa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istiqamah. Kapanpun dalam kondisi apapun, hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang di akhir hidupnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Sehingga kata para ulama, ya ampun kalimat la ilaha illallah niki ndak perlu ripatkan bibir kita. Tidak ada huruf syafawinya. Tengangak-ngangak menjelopet elak la ilaha illallah. Selesai. Apa hikmahnya? Supaya mudah hambaku ini ketika sakaratul mautnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ibu-ibu tahu la ilaha illallah sampai dari redem? Tutup bibirnya? Tidak. Ya? Orang yang sakaratul maut itu kan cenderung terbuka bibirnya. Terbuka mulutnya. Bahkan susah merapatkan bibirnya. Maka la ilaha illallah begitu mudahnya untuk diucapkan ketika kita sakaratul maut. Dek tahu ya Bapak Ibu sekalian, ngumbegan bagian wallahu taala a'lam. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Persoalannya adalah ngombe site istiqamah arak doang. Ya. Aranja itu jadi manusia biasa. Misalnya puasa kita Senin Kemis, melihat itu lagu jemaah Kemis ni arak undangan umpamanya. Atau ada uzur, ada ini. Demikian pula meskipun kita ingin setiap malam bangun tahajud, arak doang. Mungkin kita habis bepergian, pulang tengah malam, tidur, tidak sempat bangun. Nah, niki hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, jalan lurus niki menuntut kita untuk istiqamah, akan tetapi terkadang tidak jarang kita tergelincir, tidak lagi bisa istiqamah. Contoh si paling mudah Bapak Ibu sekalian, lamun Ramadan, ya, bau itu sholat 23 rakaat, malamnya, siangnya puasa, malamnya tarawih, lanjut lagi dengan sholat tahajud. Di luar Ramadan, saya bau sini. Tono tak terukur diri. Maka lamun dek nabau 20 rakaat atau lebih bersemana-mana. Berapa rakaat yang kita bisa istiqamah?
silahkan. Sok hendak ngelong, kecuali uzur. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amal indallah adwamuha. Amal yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang terus menerus, dawam, continue. Wa in qalla, meskipun sedikit. Sekedi, lagu tetap. Maka salat malamnya sejuz ayatnya. Ya, sejuz. Lagu pirahan kebalik. Nah, sedikit tetapi istiqamah. Maka aranja itu manusia. Bukan nabi, bukan rasul. Ya, yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu iman kita ini fluktuatif. Turun tayak. Ya. Turun tayak. Kata Rasul, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman kita ini turun tayak, wahna berombok, wahna berkurang. Maka kalau dirasa imannya berkurang, hadiri majelis untuk dicas. Bangun malam untuk dicas keimanan ini. Bahkan Rasul mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu itu dengan sering-sering mengucap kalimat la ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Ya. Apa yang harus kita lakukan agar istiqamah? Ini yang paling penting. Apa cara yang harus kita lakukan agar kita ini menjadi orang yang istiqamah? Yang pertama, memahami dan mengamalkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pahami ini dulu. Ma ma'na la ilaha illallah? Pira rukun la ilaha illallah? Kan ngono dulu. Ya. Berapa syaratnya la ilaha illallah? Apa saja yang membatalkan la ilaha illallah? Kan itu. Nah, kira-kira judul sekalian. Pira rukun la ilaha illallah? Pira? Tepat sekali azannya. Bapak Ibu sekalian. Jadi pahami makna dari kalimat tauhid itu Bapak Ibu sekalian. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman ini bil qawli tsabit. Dengan ucapan yang kuat. Fid dunya wal fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhir. Ini jemaah sekalian. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah memperbuat apa yang Ia kehendaki. Apa artinya jemaah sekalian? Kita tidak berada dalam kalimat Allah tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama dalam menafsirkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa melakukan ketaatan tanpa pertolongan Allah.
Kita tidak bisa menjauhi berbagai maksiat kepada Allah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir telek majlis niki adalah karena pertolongan Allah. Orang-orang yang tidak mendapatkan pertolongan Allah, di mana dengar dengan ngebang, di mana dengar dengan ngaji, tidak terbuka hatinya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala kita di jalan yang lurus. Tafsiran dari ayat ini, Allah akan menguatkan kita dengan qaul yang kuat adalah Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Qaul sabit itu adalah ucapan yang teguh, ucapan yang kuat. Simbe ucapan si kuat niki, si jadi modal dari kehidupan dunia sampai alam akhirah ya mas sekali. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu idza su'ila fil qabr. Orang-orang Islam ini ketika ia ditanya nanti di dalam kuburnya, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ketika ditanya dalam kuburnya, yashhadu, mereka berikrar an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kan kita ditanya nanti Bapak Ibu, ngantek ketuan itu, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Jadi ketika kita ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, kita ikrarkan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Namun selama telek dunia kita tidak pernah mengikrarkan ini, begoyok ke jemaah. Dengan sinikah doang anak jarin tersindek biasa bersyahadat, tersuruh membaca syahadah isi penghulu, dek ini lancar. Ini beruna lek julun kuah ini. Bagaimana pula nanti di hadapan mungkar nakir. Allah Ta'ala. Nah, jadi al-muslimu idza su'ila fil qabr, ia berikrar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fadzalika qauluhu, kata Rasulullah, inilah yang dimaksud dengan ucapan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang dimaksud dengan qaul tsabit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Jadi Qatadah Al-Quddus mengatakan yang dimaksud Allah meneguhkan orang beriman dunia adalah dengan meneguhkan mereka dalam kebaikan dan amal soleh. Tsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati. Dalam kehidupan dunia. Apa maksudnya ini? Yakni Allah meneguhkan kita dalam kehidupan dunia dengan kebaikan dan amal soleh. Tsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Lalu bagaimana dengan wa fil akhirah? Maka Allah akan meneguhkan kita dalam kubur untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Lalu kumbena Allah meneguhkan orang beriman dunia dengan terus beramal saleh dan di akhirat, maka
kita dimudahkan menjawab pertanyaan mungkar nakir. Siapa Tuhanmu? Bilang jelut bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Siapa nabimu? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Wa ma dinuka? Islam agama kami. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Itu kan ikrar kita. Apa kiblatmu? Ka'bah. Bilang jelut. Kita menghadap Baitullah dalam keadaan sholat. Ya. Wa ma imamuk? Apa ikutanmu? Al-Quran ikutan kita. Wa man ikhwanuk? Siapa saudara-saudaramu? Al-muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Lainan jawabannya jangan coret si malaikat Bapak Ibu. Saya keluarga Anda jamaah Masjid Al-Mujahidin. Coret. Ya. Kelompok itu, kelompok ini coret. Kecuali kita mengucapkan al-muslimuna wal muslimuna ikhwani. Al-muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Apa semuanya ada di dalam sholat. Ya, bagaimana kita bersaudara dalam sholat? Idza kabbara fakabbiru. Lamun takbir imam Allahu akbar. Milu takbiratun le. Itu persaudaraan hakiki. Ya, ndek narak protes. Ya. Lagu Rubin Lai jamaah sekalian, pas Isya tiang ada di Labuan Haji. Arak masjid kecil di situ. Ya. Terus imamnya bajangan ke di lagu pas mulai baca Fatihah. Masya Allah, Fatihahna luar biasa. Luar biasa ndekna bagus maksudnya. Ya, si ndekna belo-belo. Ya. Si harusnya belo, ndekna belo, bahkan belo-belo gitu. Tidak nyaman hati ini Bapak Ibu sekalian. Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, la yasihul ma'mul qari' 'alal imamil ummi. Tidak sah makmum yang qari berimam kepada makmum yang ummi. Nah, gelisah tiang, bermundur tiang. Kemudian yang lain ngisi saf saya, kemudian tiang sholat sendirian. Jerak-jerak dengan sembahyang Isya, heboh masjid itu. Kombe no Ustaz no, kan bermudi. Ya, kan ya bermudi. Lagu ya salang jawabin iki. Ya, yang satu bertanya, si saya menjawab, besang di nekroak bacaan imam dengan ampun turun, ampun sugul. Angka anda sok-sok nengok jadi imam. Nah, jadi mereka yang saling bertanya jawab. Iya kan? Nah, dengar bacaan, tutup Fatihahnya, masih lagu ini masih apa? Ya Allah. Maka membaca alam nasrah ayatnya. Alam nasrah marak belus alam. Ya alam doang amput yang kabur terus. Nah, ini ya tadah susah itu ini. Nah, jadi menjadi pembicaraan hangat. Angkun tiang si mundur. Dan ini yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi minimal standar lah bacaan imam. Ya, terutama di bacaan surah Al-Fatihah. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Insyaallah ya. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Nah, jadi kiat pertama untuk menuntun seseorang agar bisa beragama dengan baik yaitu mengikuti jalan hidup para nabi dan rasul, para orang-orang saleh. Istiqamah dalam tauhid, kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wallahu taala a'lam. Lamun arak yang perlu kita diskusikan saya persilahkan.
Saudara, siap. Baik jemaah sekalian. Jadi ini persoalan wudu. Ya. Maka disinilah adanya rukhsah, keringanan. Ketika kita melakukan ibadah salat, maka bersucilah semampu kita. Kalau ia tidak bisa berwudu, diwudukan. Kalau ia tidak bisa menggunakan air, terlalu parah penyakitnya, tayamum. Tidak bisa tayamum, ditayamumkan. Ini dalam kondisi darurah. Beda kalau ia masih mampu. Ya, tidak boleh ya dia berwudu dengan pertolongan orang lain. Amun dia mampu jangan tak ada. Ya. Tidak ada kesulitan buat orang-orang yang beriman dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesukaran buat kalian dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Nah, mungkin niatan ayam memang dengan maksudnya lapasnya nih. Mau dilafazkan, ya. Jadi lamun telapazang nih saja sengaja saya bertayamum untuk sebut saja namanya. Kalau iya ayah kita nawaitu tayammum li abi untuk ayahku kan, ya. Atau sebut saja namanya. Atau tidak tahu niat tayamum, ya sudah tayamumkan saja, niatkan untuk itu. Selesai persoalan. Ya, yang penting hati kita berniat untuk mentayamumkan orang lain. Kira-kira Allah tahu apa tidak? Allah tahu. Ya, Maha tahu. Nah, jadi silahkan saja Bapak sekalian. Kalau sudah tidak mampu, ini kan stroke nih. Tapi masih ingat nih, ya, maka gerakan sholatnya cukup dengan kedipan matanya. Allahu Akbar. Ya. Ini tidak bisa bergerak, ini tidak bisa bergerak. Ketika ia meruku, Allahu Akbar. Sedikit pejamkan matanya. Ketika ia sujud, gatian sini bedem. Isyarahnya seperti itu. Allahu Akbar. Selesai persoalan. Lagu kadang-kadang itu sinjaga dengan sakit ini tidak bisa berbuat apa-apa. Maka di rumah sakit Islam sekarang ini Bapak Ibu sekalian, perawat-perawatnya dididik bagaimana pasien itu bisa melaksanakan ibadahnya kepada Allah dalam kondisi sakit. Nah, lagu itu kan lamun tenunggu dengan sakit ini luean sangun tah. Ya. Dengan si sakit tejauh angsengu, lagu sangun dengan si bejaga. Bagaimana ibadahnya orang sakit? Dia dengan si bejaga. Bagaimana ia wudukan? Bahkan kata para ulama hadirin yang dirahmati Allah, orang yang sakit ini kan tidak bisa sempurna bersucinya ini. Ya, tidak sempurna bersucinya. Lagi dengan ini sudah stroke, ya dia tahu dibersihkan, disucikan oleh keluarganya. Kan dia tahu ya apakah bersih benar apa tidak.
Maka kata para ulama, sesuaikan dengan kondisi dan kemampuannya. Bahkan lamun dia terbau si temirik, ya tiba kiblat orang sakit itu karena begitu susahnya. Sudah ya sholat menghadap mana saja. Apa kata Allah? Fa aynama takunu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap di situ wajah Allah. Angkun keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah buat kita. Makanya jangan buat sulit apa yang diringankan oleh Allah. Jangan buat susah apa yang sudah memang Allah sudah mudahkan buat kita. Itu nyekat-nyekatang diri mas sekalian. Nah, maka oleh karena itu bagaimana kita mentayamumkan atau mengudukan orang yang sakit, niatnya silahkan saja, niatkan dalam hati untuk kita mengudukkan itu. Ya, nah kelamun nawa itu tidak terpaham. Ya, kejubat karena atau tidak, ya sudah niatkan saja. Allah tahu apa yang menjadi niat kita. Ini, pahami? Wallahu taala a'lam. Masih? Siap. Istiqamah. Bercerita. Ya. Artinya biasa ia melakukan ketaatan sebagaimana biasa dalam kondisi apapun. Tadi kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah, berhenti pekerjaan. Ya, kerjaan. Itu dulu azan. Toko tutup. Terus besok lagi, terus. Namun sekali dua aja besangan dek. Tergantung uzurnya. Ya. Nah. Lagu besok dengar azan segera. Kemudian lusa, ini sedang rame nih. Terus gitu gini. Nah, jadi istiqamahnya lebih besar daripada uzurnya. Kalau ada uzur, ya tidak menjadi persoalan. Nah, maka oleh karena itu kita berusaha. Tergantung melenteh. Kita niatkan untuk istiqamah. Misalnya, biasa sholat di masjid, terus ya dapat takbir bersama imam, terus. Lama-lama Allah kuatkan hati ini. Lamun dek tak berjamaah, dek namanya idapna. Coba buktikan Bapak Ibu sekalian. Coba buktikan. Kalau tidak berjamaah, maka ada sesuatu yang hilang. Nah, maka apabila orang-orang lalai dari ketaatan seperti biasanya, maka itu yang tidak istiqamah. Lamun di masjid, kalau tidak, ya enggak sudah. Ya, sepertinya bukan satu tuntutan. Akan tetapi ketika Allah yuthabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, maka Allah berikan ia melakukan kenikmatan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi apapun ketika azan segera, sebab istiqamah itu adalah bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting masnya jangan tambal sulam. Ya, kalau terus besoknya ada uzur, enggak apa-apa, sekali dua biasa manusiawi itu, Mas. Ya. Yang penting terus lebih banyak kita istiqamahnya. Kalau ada uzur 1, 2, itu dimaafkan oleh Allah, itu manusiawi. Tetapi yang persoalan sehari ke masjid, seminggu hilang. Ya, Jumat doang, lain dari Jumat kabur. Nah, maka inilah kita pentingnya berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati,
kuatkan hatiku di dalam ketaatan beribadah kepadamu. Ya, wa ya musarrifal qulub, wahai Rabb yang mengarahkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, arahkan hatiku untuk selalu berbuat taat kepadamu. Itu Mas ya. Jadi kita mohon saja kepada Allah, nanti Allah yang bimbing hati ini. Kita hadir di sini ya, ini adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Niki jemaah sekalian, sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.